oleh para guru dalam menjalankan tugasnya untuk menjunjung nilai-nilai moral, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap peserta didik, rekan kerja, institusi pendidikan, serta masyarakat. Itu. Jadi kalau pada itu pedoman dalam menjalankan profesi kepada peserta didik, kepada rekan kerja, misalnya juga kepada sekolah, institusi pendidikan, juga kepada masyarakat dalam hal ini adalah orang tua. Seperti itu. Jadi pedomannya ada untuk profesi itu secara definisinya. Menurut Bapak sendiri, aspek apa saja yang memang dirasa ada di dalam etika profesi? Kalau melihat dari yang ada di sekolah di sini ya, kalau terlihat yang ada di sini, pertama adalah yang paling penting itu adalah kompetensi. Kompetensi guru itu adalah dalam lingkup kode etik ada kompetensi yang harus dijalankan untuk layak menjadi seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan. Jadi ketika mengajar, guru harus lebih pintar. Tanda kutip ya, harus lebih pintar. Otomatis dia berpengalaman segala sesuatu dan ini mengajari ke anak ini sesuai dengan kebutuhannya, ya, kebutuhan anak di tingkat jenjang sekolah. Macam-macam guru tersebut itu ya tentu saja dibekali SD, dibekali untuk semua mata pelajaran dasar harus bisa. Jadi semua mata pelajaran kelas 1 sampai kelas 11 harus bisa. SMP dan SMA kemudian itu harus bisa mengajar sesuai dengan mata pelajaran. Itu kompetensi kognitifnya, kompetensi pengetahuannya. Nah kemudian juga yang kedua adalah tugas guru itu adalah kemudian untuk memberikan penilaian. Jadi kita tidak hanya menerangkan, memberikan materi, tapi juga harus memberikan umpan balik yaitu berupa penilaian. Ya, penilaian ini wajib sama guru itu ada. Kita tidak bisa menilai secara si ini mah 8, ini 9, ini 10, ini 90, tapi berdasarkan by data. Dari kompetensi yang ada. Jadi tugasnya adalah memberikan penilaian, kemudian memeriksa setelah itu, dan ketiga adalah tugasnya adalah melaporkan itu bentuknya seperti ada ini dalam bentuk misalnya IPK, ya, di sini adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan di mana? Itu diketahui oleh kepala sekolah, ini kemudian dilaporkan ke masyarakat. Siapa yang masyarakat ini? Yaitu orang tua siswa. Jadi tahu orang tua siswa persis seperti kita dulu ya. Kenapa kita menjadi rapor? Supaya tahu siswa itu sejauh mana kemampuannya. Kita juga sadar dosen ya. Ini rangkaian tugas guru yang menjadi tanggung jawabnya untuk dalam kaitan dengan profesi guru. Sampai si peran apa ya sampai si peran apa ya itu sendiri di kehidupan guru sehari-hari berpengaruh atau sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Kadang-kadang di lapangan ya kita bicara di lapangan. Bagi Bapak sendiri atau yang lainnya perlu kita politik ini diterapkan dengan anak-anak. Dengan anak-anak itu adalah harus bisa menjaga antara guru dengan siswa. Ada jarak, ya. Tidak bisa disamakan kita dengan teman, dengan ini ada jarak. Supaya apa itu? Supaya mereka sudah
Ya, kita menjaga segan dan pada etiknya ya ada pada etik. Jadi kita sudah segan sama kita, kemudian juga mereka hormat sama kita gitu. Ya, akan ini menjadi karakter ya. Kita akan tahu beda kalau kita ngobrol dengan rekan kerja itu dengan ke anak-anak itu harus beda. Nah, kalau dengan anak-anak kita harus memberikan rasa segan kepada ini. Bukan kita ingin dihormati, tapi memang itu anak-anak itu harus diajar ada etik di sana. Jadi apa yang dipelajari anak-anak ini adalah ketika guru memberikan saling dari anak-anak. Ya, siapapun itu anak-anak ketika mengelola kita, bukan ingin dihormati, tapi itu adalah ya ada etik di sana bagi anak-anak itu sebetulnya. Bagi kita tidak saling juga tidak ada masalah bagi anak gitu. Tapi ini adalah rasa karena diajari di rumah dulu di orang tua, diajari juga dia di sekolah, dia di lingkungan akademik diajar agama. Kalau pendidikan karakter ya deep learning itu yang pertama adalah karakter itu. Kemudian dinamakan itu kita juga harus bisa memberikan toleransi. Tidak semua guru juga sama. Artinya karakternya berbeda. Ada yang memang satu circle di sini, gitu ya. Itu diutamakan itu kita bisa menjembatani semua kalangan. Di guru di ruang guru itu ada yang usianya hampir 20 tahun, ya, ada yang lama, ada yang milenial, ada pula kalau ini belum ya kalau milenial ya, milenial gitu. Ini silsilahnya beda. Gitu. Manusia ini juga semua, gitu ya. Ada yang berteman semua segini, gitu. Sama karena kepentingan sama, kita terbatas aja dulu gitu ya, gitu sebelumnya kan ya, mudah-mudahan ini ada pulang dari sini sama-sama makan bakso ya. Jadi apa namanya diupayakan kita ini di lingkungan kerja ini ada prinsip yang harus kita lakukan di sesama kerja. Itu adalah kita mempunyai rasa rendah hati ya, tidak menggurui guru. Ini matematika, ini gini. Oh, bukan gitu. Ini cara itu. Kalau kita mereka itu bisa menjalani ini, jalannya seperti ini, kita jalannya seperti ini, hargai. Kalau kita ada kesalahan atau apapun itu nanti itu kita bisa ini dengan rekan-rekan yang lain seperti ini. Gitu ya. Tidak menyalahkan guru yang lain ketika mengajar, apalagi guru yang lain. Itu keselamatan kerja ya. Jadi kita tidak perlu tahu artinya bagaimana mereka pasti sudah berbekal kompetensinya. Adapun ada kesalahan sedikit itu nanti bisa kita perbaiki dengan rekan-rekan yang lain secara diskusi. Namanya komunitas ya, komunitas belajar. Dan nanti kita akan profesi seperti ini. Ya. Jadi apa secara pada etik di lapangan ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga dengan guru yang lain juga tidak satu circle ya, jadi satu itu ada seperti itu. Ya, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Bagaimana mereka ini kadang-kadang apa namanya ini sampai itu aja, itu sama-sama aja. Jadi di semua ini ada seperti itu. Tapi dari kita dulu. Kalau kita misalnya menyapa orang yang lebih tua, di sini juga kita sama. Gitu ya. Ada guru milenial yang menyapa ketika datang salim, padahal dia guru. Kalau ini suka berguru, tidak dia cuma juga harus. Ketika ada yang lebih tua ini, gitu mereka punya anak juga, punya peserta juga punya anak. Mereka disalim, tapi ketika masuk ke ruang guru mereka sama. Begitu pula kita kepada yang lebih tua, seperti ini. Gitu ya, jadi kita ketemu salim dan itu namanya profesi atau prosedur yang dijalankan dengan dasar karena tadi seperti itu. Kebanyakan sih dari ini mungkin dari segi ini mereka rata-rata bisa menjaga perasaan ya, bisa menjaga perasaan ngobrol dengan diri yang lain, ngobrol dengan yang lain. Memang dibekali, namanya dulu disebutnya didaktik ya, didaktik artinya guru tersebut harus rendah hati.
jangan sampai di sini terjadi yang kriminalisasi sama guru. Padahal tidak ada yang guru seperti itu. Ya, tidak ada, hanya adalah pihak orang tua saja. Ya, orang tua yang memang tidak bapak anaknya ini sama kelakuannya dengan di rumah dia ternyata bisa keluar gitu. Maka kita udah ada sekarang. Ya, kita mengajar 40 orang, 30 orang, 6 orang aja satu orang, mendidik satu orang. Jadi mendidik dari rumah di sekolah hanya membantu kembali gitu ya, seperti itu. Panjang ceritanya kalau cerita. Tadi mungkin sudah disebutkan bahwa profesional guru itu pertama adalah dari segi kompetensi untuk mengajar. Ya, jadi dia yang backgroundnya itu betul-betul kuat. Jadi betul-betul kuat. Pertama adalah bahwa guru itu harus suka membaca. Karena apa? Setiap kalimat yang keluar itu dicerna sama anak. Ya, apapun itu bukan hanya mata pelajaran, tapi pengetahuan umum juga sama. Contoh misalnya yang karena kelakuannya dengan di rumah dia ternyata bisa keluar. Gitu. Maka kita udah ada sekarang. Ya, kita mengajar 40 orang, 30 orang, 6 orang aja satu orang, mendidik satu orang. Jadi mendidik dari rumah di sekolah hanya membantu kembali gitu ya, seperti itu. Panjang ceritanya kalau cerita. Tadi mungkin sudah disebutkan bahwa profesional guru itu pertama adalah dari segi kompetensi untuk mengajar. Ya, jadi dia yang backgroundnya itu betul-betul kuat. Jadi betul-betul kuat. Pertama adalah bahwa guru itu harus suka membaca. Karena apa? Setiap kalimat yang keluar itu dicerna sama anak. Ya, apapun itu bukan hanya mata pelajaran, tapi pengetahuan umum juga sama. Contoh misalnya yang paling kecil adalah ketika kita secara tidak sengaja kita melihat di televisi kuis apa yang ada pengetahuannya kita ya gitu ya, itu bagi saya secara pribadi itu pengetahuan. Setiap ada kuis itu di ini ya, yang sore hari ada kuis apa gitu ya, itu yang ada kuis musik box seperti itu, ada kuisnya ya, ada pengetahuan yang ada ininya, bukan kita main-mainkan ini, tapi ada itu buat anak ya, ada pengetahuan ilmu yang di luar itu. Misalnya ibu kota Kalimantan Selatan, anak tidak tahu, kita harus tahu. Setelah kita buka ini ya, yang sampai kita ya seperti itu. Jadi pengetahuan ini kompetensi yang berkaitan dengan bidang tadi disebutkan bahwa kita harus punya kompetensi lebih dari anak. Kita harus pintar satu hari dan pintar satu hari mengerti maksudnya. Jadi pintar satu hari itu kita harus membekali ketika besok ketemu dengan anak-anak mau ngapain ya, mau ngapain di kelas itu. Tidak bisa kita datang karena pagi-pagi anak itu oke kita belajar gitu. Nah, anak itu tidak tahu dan tidak mau tahu, pokoknya dia menerima pelajaran begitu. Kita ya harus pintar minimalnya satu hari. Artinya apa? Mungkin sehari sebelumnya kita menyiapkan materi, kopi, mau presentasi, mau kanvas atau apa gitu ya, mau seperti itu. Jadi kompetensi itu kita harus lebih pintar dari anak kita. Ya, nanti kita guru pasti lebih pintar dari anak. Ini kompetensi yang tadi mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Yang kedua yang tadi kita yang tadi sebutkan, yaitu ada guru harus menilai. Ya,
harus menilai, jangan sampai abai terhadap hasil ulangan. Hasil ulangan berapa? Ya, jadi itu kita masukkan. Ya, kita masukkan. Jangan sampai ada siswa yang sudah keluar punya nilai, ada siswa yang sudah pindah punya nilai, ada siswa yang sudah meninggal punya nilai. Pernah mungkin mendengar seperti itu, ada siswa dari 32 siswa, ada satu orang siswa mendapat semua mendapat nilai, termasuk siswa yang sudah keluar. Tapi kelihatan kalau ada seperti itu, seperti ya. Bisa dianggap hubungan yang paling penting. Pertama barangkali, bukan barangkali ya, profesional itu adalah guru adalah semboyannya, ya semboyannya. Guru adalah dididik dan dididik. Setiap tingkah laku kita akan dilihat oleh peserta didik. Jadi kelas ini bersolek sebaiknya biasa saja. Itu biasa saja. Anak-anak mana tidak akan, tapi kalau kita ada kelebihan misalnya ada ini begitu, ini kelas ini semua terlihat memang anak-anak itu jadi begitu. Ya. Nah, jadi profesional ini berarti melingkupi mengenai kompetensi kita, juga kompetensi untuk menyampaikan ke anak. Tidak semua ini semua bisa menyampaikan secara terstruktur menyampaikan. Tidak gampang ya menyampaikan, tapi nanti akan terbiasa ya, bisa lagi bisa apa, tapi anak-anak akan terbiasa menyerap apa yang menjadi mulai dari sekarang ini anak-anak itu tahu kapan kita menyerap apa yang kita sampaikan ke anak-anak ya. Jadi tidak langsung ke inti, ada ke poin langsung gitu. Ini anak-anak 2x2 itu ngobrol dulu sebelumnya gitu ya, latar belakang kenapa matematika dia tampil 2x2 itu harus 4, seperti itulah gitu ya. Jadi memberikan paparan dulu yang jelas latar belakang kita mengajar seperti itu, materi terkait dengan bisa kehidupan sehari-hari sebelumnya ya, bisa misalnya berkaitan dengan praktek pelajaran di sekolah, itu berkaitan dengan mata pelajaran seperti itu. Jadi kita di samping juga dibekali dengan buku-buku yang kita siapkan untuk belajar pelajaran mereka, kita juga dibekali dengan life skill ya, life skill. Kemampuan kita dua itu, kemampuan dua itu banyak. Misalnya adik ini ada yang bisa nari ya, itu anak-anak itu bisa berpidato, bisa saja, kemudian bisa ini sumbang ini, bisa kopi, itu segala hal yang berkaitan dengan praktek itu anak-anak ya. Anak aja paling tidak suka kalau misalnya mengerjakan pekerjaan nulis selingi setiap hari itu ada yang kegiatan praktek atau hal berkaitan dengan kuis, secara presentasi, boleh permainan, games, itu sebentar gitu, padahal kita nyari waktu. Itu misalnya materi selesai ini ada waktunya 3/4 jam lagi atau 1 jam lagi atau setengah jam kita mesti gitu ya. Harus pintar dari anak seperti itu profesinya ya. Kalau mengembangkan itu biasanya pada waktu kita mengajar itu ada kalimat-kalimat inti ya, misalnya begini, dalam pelajaran matematika kita kembangkan bahwa materi ini mudahnya bagi anak seperti apa. Contoh misalnya adalah bahwa kita akan mencari misalnya pelajarannya matematika ya. Kita kalau penerapan kehidupan sehari-hari matematika itu misalnya adalah bangun data
ya, kita akan mencari keliling bagaimana. Nah seperti itu misalnya anak-anak bagaimana umpamanya anak-anak itu adalah mengelilingi lapangan sepak bola atau misalnya mengelilingi lapangan di sini ya. Yang kemudian itu kita masukkan ya, kenapa kamu mengelilingi, bahwa kalian ketika mengelilingi lapang ini kalian ada sekitar 100 meter kelilingnya. Dari mana itu tahunya? Jadi seperti itu. Kita seperti itu. Jadi kalian ini ketika berkeliling sih. Hampir setiap bulan berganti. Hampir pengembangan profesi guru baik untuk profesi untuk di pelajaran atau untuk profesi untuk untuk ke anak ketika ini atau untuk menaikkan kompetensi kita ya, seperti uji kompetisi guru IKG itu namanya menaikkan kompetensi sederajat gitu. Kita pengetahuan kita mengenai keprofesian guru ya. Biasanya 1 tahun sekali ada dari pemerintah terkait dengan anak-anak ikut AMBK ya, asesmen nasional berbasis komputer, dan kita juga ada asesmen gitu. Ada dari komputer seluruh Indonesia. Nah itu untuk di tingkat pusat. Tingkat ininya biasanya dari pemerintah pusat, dari Kemendikbud kemarin ya, sekarang sudah diganti dari Kemendikbud. Ada dia bingkat-bingkat yang berkaitan dengan kompetensi guru seperti itu. Termasuk yang paling kecil adalah di sekolah yang disebut dengan Kombem. Iya, Kombem itu komunitas belajar. Itu bisa semua guru, salah seorang guru pasti memberikan materi, bisa bahasa Inggris, bisa apa, itu semua. Guru itu ada yang bisa berbahasa Inggris, ya, itu guru bahasa Inggris, gantian materinya sama guru setiap minggu. Jadi setiap minggu Kombem itu ada untuk merefresh diri kita supaya kita juga sesama guru ada tambahan nilai ya, ada tambahan pengetahuan ya. Nah biasanya ada kendala-kendala kalau kendala sepanjang ini nah biasanya ada kendala-kendala kalau kendala sepanjang ini berjalan. Kalau kendala sih tidak ya, tidak hanya barangkali kalau untuk hal yang resmi seperti ada bingkat dari dinas pendidikan itu wajib ya, wajib. Kendalanya apa? Kendalanya satu, kita meninggalkan kelas. Itu yang jadi pikiran. Utamanya adalah kita meninggalkan kelas. Tapi di satu sisi kita mendapatkan pengetahuan yang lebih dari pendidikan karena ada yang disampaikan diseminasi atau apa gitu, pelatihan. Tapi di sisi lain kita juga meninggalkan kelas gitu ya, kita meninggalkan kelas. Nah meninggal kelas ini bukan kita dengan sengaja meninggalkan seperti itu gitu. Nah, tapi memang ini adalah satu tugas itu harus dijalankan kedua-duanya. Nah, begitu seperti itu. Jadi kendalanya seperti itu gitu. Kalau ketika kita akan ini ada bingkai di luar kota enak, hanya tidak bagi seorang guru tidak, apalagi di jam kerja gitu. Karena tidak boleh di hari Sabtu atau Minggu di jam ya hari jam kerja bisa seperti itu. Ya syukur-syukur kalau daring juga sama, tidak mungkin kita melaksanakan secara langsung. Jadi kalau daring itu dalam seminggu hampir ada sekitar 1 kali minimalnya itu di daring itu, kadang-kadang 2 gitu. Dan itu dilaksanakan setelah anak gitu. Jadi memang jam kerja kita itu tidak serta dengan jam kerja anak.
jam pulang anak tidak, anak pulang kita ikut pulang. Gitu, ya, gitu. Aturan tidak seperti itu, aturan jam pegawai, bukan jam kerja. Jadi mereka pulang misalnya setengah 2, ya sudah mereka pulang. Kita pulang jam berapa? Kita pulang jam 3. Gitu seperti itu. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah Bapak menyebutkan tindakan yang besar, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tindakan tersebut? Pertama adalah bahwa kita memang sudah menyiapkan. Jadi artinya ketika kita mendapatkan tugas keluar, berarti dinas luar disebutnya ya, dinas luar, bahwa kita sudah menyiapkan materi dan kita juga memberikan tugas tidak serta-merta bahwa ini akan diisi akan berjalan maksimal. Berjalan maksimal. Kendala itu ada karena kita terbiasa dengan materi bertemu dengan anak didik seperti itu. Ya. Kendalanya lebih besar di SD daripada di SMP gitu, karena kita kalau meninggalkan anak itu cenderung rusuh. Ya, jadi kita bukan pelajarannya, gitu. Anak-anak itu cenderung rusuh. Kalau kita tidak ada guru di sana, gitu, anak-anak kita akan merasa jangkos. Ya, kalau ada jangkos gitu, karena tidak ada jangkos yang ada di sekolah itu tidak disiap. Nah, pertama solusinya adalah bahwa ada di antara sekolah ini yang bertugas untuk PPL. Ya, jadi memang PPL itu sekarang ini di sekolah ini tidak 1 atau seminggu, seperti itu 3 bulan, gitu ya. Ada yang PPG prajabatan, nah seperti itu ya, PPG prajabatan juga sama, gitu. Ini mereka belajar di sini untuk menggantikan sementara bagi guru yang kebetulan ada tugasnya teratasilah itu, walaupun mungkin cara penyampaiannya berbeda gitu ya, tapi itu minimalnya setiap bapak atau ibu guru yang masuk, walaupun itu adalah bagi anak itu gitu ya. Jadi tertutupi itu ya, materi mungkin dari kami, nah itu mereka memberikan materi ketika di kelas sementara seperti itu. Nah, kalau misalnya dari ini kebetulan belum ada seperti itu, nah ini yang menjadi kendala. Biasanya adalah diisi oleh kebetulan guru yang sedang tidak masuk kelas. Ya, itu namanya kode etik tuh. Ya, kita mengikuti satu sama lain dengan guru yang lain. Guru yang di sini lagi olahraga, ini pelajaran guru olahraga lagi pendidikan agama, ya agama Islam, itu berarti mereka guru wali kelasnya ada di kelas. Ya, tidak pulang, ada di kelas gitu kan. Ketika kita keluar, maka kita tutup. Seperti itu. Kalau tidak ada yang apa, jadi 2 solusinya seperti itu. Dan mereka harus yang dititipi sama kita, karena kita bukan kehendak kita gitu ya. Daripada anak tidak ini, kita makanya dia di luar guru kemudian mengerjakan apa, sementara dia bisa membackup kita, begitu. Ada pengalaman yang pernah Bapak alami yang berkaitan dengan penerapan etika tersebut? Pengalaman seperti apa? Apakah pengalaman negatif atau positif gitu seperti itu? Kalau berkaitan dengan etika profesi guru, ada mungkin ya beberapa atau salah seorang guru yang ininya yang kan manusiawi orang ini ketika ketika umumnya adalah ketika ngobrolnya itu di grup WA ya, WA grup gitu kan. Di WA grup itu kan yang namanya tulisan itu tidak serta-merta dengan mungkin maksudnya betul itu adalah, tapi ditanggapi lain sama yang lain seperti itu akan jadi emosi. Nah, ini bersama rekan guru kadang-kadang makanya paling juga kalau kedinasan itu misalnya adalah diisinya tidak berkaitan dengan berbau politik. Ya gitu. Karena kalau kalian juga misalnya punya
grup ya, ngomong masalah politik. Salah satu misalnya adalah suka dengan kandidat ini, saya suka dengan Jabar Kasih, saya suka dengan ini, Dedi, saya suka dengan ini, Dikdi, saya suka apa namanya, Bilal, ya, itu akan jadi perang. Padahal seperti itu. Nah seperti itu ya, jadi hindari ngobrol masalah politik, juga hindari ngobrol masalah misalnya kita yang paling benar. Iya, kita harus memang rendah hati ya, di etika seperti itu, di WA itu seperti itu, kecuali kaitan sama dia. Ya, itu lagi ya, dari yang khusus dia seperti itu. Yang paling penting adalah kalau kapasitas saya, gitu. Kalau secara pengalaman pribadi ya pernah maksud bapaknya Guyon ditanggapi seperti kita minta maaf, utamanya adalah bagi kita yang secara umumnya seperti itu, maksudnya berbeda, tanggapi seperti itu. Misalnya ada orang yang tidak suka dengan perkataan senior dan junior, gitu ya. Ada guru yang tidak suka dengan kondisi itu, saat ini guru senior. Dan memang itu perlu hati-hati gitu ya. Walaupun secara usia dia jadi senior, gitu. Tapi ada yang tidak suka disebutkan guru senior, karena belum tentu yang guru senior juga adalah mampu secara kompetensi juga dengan guru yang junior. Ya, ada juga mungkin ini dibekali dengan pengetahuan ya yang mungkin lebih dari generasi saya yang memiliki depannya. Nah seperti itu. Nah ketika kita menyampaikan bahwa ini adalah Guyon, ternyata ini adalah kalau seperti ini gini maklum jangan itu guru senior. Kita itu hati-hati. Nah, ada yang orang yang tidak suka atau tidak itu dengan guru senior dan guru, jangan dibedakan kasta, gitu ya. Ada yang seperti itu. Bagaimana menyelesaikan itu? Tentu saja misalnya itu tidak seperti itu. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus pelanggaran etika profesi guru yang pernah terjadi? Gimana Pak? Ulang lagi. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus pelanggaran etika profesi guru yang pernah terjadi? Pelanggaran kode etik guru atau profesi guru ini berkaitan langsung sangat berkaitan langsung dengan karakter ya, sama karakter sifat seseorang. Misalnya gitu. Ketika melihat di media sosial, taruhlah yang paling terbaru apa yang kami sekarang ini, pelecehan. Kasusnya misalnya yang ada kasus misalnya yang lagi rame ini adalah Guru Supriyani. Oh iya. Ya, Guru Supriyani. Kan kita tidak tahu ya, tapi kita melihat dari sudut pandang guru ya, di sudut pandang guru atau ini salah ya, kita harus kenapa kita harus tahu dan harus mengikuti hal seperti itu, karena itu berkaitan dengan etika profesi kita ya, itu harus ini sampai sedang Guru Supriyani, kemudian ada guru yang misalnya guru yang dipolisikan kan itu, nah seperti itu. Nah, tidak seperti zaman bapak dulu lah, ya zaman bapak dulu itu ketika kita salah lapor orang tua ditambah pukulan sama orang tua. Nah, berkaitan dengan etika profesi ini, tentu saja
sebagai sudut pandang saya melihat itu sangat berkaitan guru tersebut. Kalau guru ini Ibu Supriani ini ya, saya tidak kapasitasnya melihat dari sudut pandang guru. Jadi guru secara harfiah itu guru ini sudah sesuai dengan SOP. Jadi, terlepas dari masalah secara harfiah itu guru ini sudah sesuai dengan SOP. Jadi, terlepas dari masalah apa ya, karena apa? Karena beliau kapasitasnya di sekolah itu mendidik, ya, gitu. Mengajar itu gampang, mendidik susah. Mendidik kapasitasnya itu ketika dia sudah sampai siswanya kemudian lapor ke orang tuanya, kemudian melaporkan ini, itu adalah sudah merupakan kriminalisasi. Bukan pro ini ya, tapi kita memang perlu juga kita hati-hati gitu. Jangan pula kita juga hal yang dilakukan itu yang sekarang ini, kecuali undang-undangnya ya, undang-undang dirubah, bahwa kita jangan sekali pada etiknya, jangan sekali-kali kita ini adalah memberikan kekerasan sama ya, kekerasan sama, baik itu secara verbal atau secara fisik. Jangan diam. Jadi panggil satu berkaitan dengan panggil satu. Jadi ketika dia mulai ini, ada karakter guru yang bisa mengontrol emosi, di sana ya, seperti ada yang tidak bisa mengontrol emosi. Ya kan setiap hari melihat kelakuan ya, yang tidak seret aja ya, yang nakal, kategori kita tidak boleh kamu nakal, itu sebenarnya tidak boleh kamu nakal, tidak boleh ada kalau nakal. Kita ini adalah budayakan positif. Nah seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan hal tersebut, kita apabila satu kali atau dua kali tidak bisa, kita panggil orang tua. Dan di rumahnya tidak apa-apa, betul sudah. Kita tanya teman-temannya. Nah ini penting bagi kita untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan tersebut. Ya, gitu. Biasanya itu terjadi hampir di setiap kelas atau ketika kita tidak berada di kelas. Ya, anak-anak itu ada yang berantem. Padahal biasa, dan anak ini biasanya adalah ketika berantem 5 menit kemudian lupa dengan hal yang sama. Yang masalahnya apa? Yang panjang orang tua. Jadi kita berhadapan dengan orang tua sekarang ini, orang tua yang kritis seperti ini, seperti itu, gitu, yang menginginkan anak ini adalah tidak dididik. Setiap sekolah sampai di semua didik dan sekolah plus kita tidak bisa mengontrol anak, pikiran anak memahami sesama anak lagi, ya bisa aduan, dilaporkan ini seperti itulah yang terjadi, seperti yang kasus Supriani ini ya, seperti itu. Karena anaknya belum tentu dia juga sama. Ya kita tidak mau bicara kasusnya ya, tapi ada anak yang memang saya melihat seorang guru itu karakteristiknya keras. Ucapannya guru perempuan juga. Dia keras sih karakternya. Jangan begitu ini. Bahasa kita kan enak. Tapi dia karakternya keras. Di mata kita bahasa itu ini seorang guru ini dalam hati ya. Dan guru ini karakternya keras. Dia mengajari ini tidak pantas dia berbicara dengan jadi di masa anak-anak. Jadi ketika kita menilai seorang guru misalnya berbicara lagi atau sedang menyerang atau sedang itu, anak itu jadi cenderung takut. Jadi ada karakter seperti itu. Nah ini yang perlu kita perlu kita turut campur dengan unsur sekolah.
gitu ya. Yang terjadi seperti itu ada kasus-kasus gitu, anak disiksa atau ini sama guru, ada perasaan kita anak sendiri. Kalau gitu ada itu namanya ada menyalahi kalau etik profesi guru juga seperti itu. Makanya ada ditanya kayak ada yang positif, ada yang negatif. Yang seperti itu kalau supaya ini tentu saja tidak ada bagi kami, bagi saya itu ada pelanggaran seperti itu. Tapi ada yang anak-anak itu datang bekatin pun apa namanya dia tidak maksud itu seperti itu. Gitu. Kasus itu mungkin pernah ada di kolam-kolam seperti itu saatnya waktu itu gitu. Tapi maksudnya tuh di satu sisi bahwa itu adalah karena ada undang-undang ya bisa masuk aturan gitu ya sehingga kita dibatasi gitu kita ini oleh undang-undang tersebut ya gitu. Bapak, apa penyebab utama dari pelanggaran etika tersebut? Kalau menurut saya pelanggaran kode etik profesi guru didik adalah berkaitan dengan karakter guru. Ya, karakter guru. Jarang guru di sekolah manapun ketika saya pun pernah di sekolah swasta gurunya bagaimana, di sekolah negeri gurunya bagaimana. Jadi secara umum rata-rata gurunya profesional. Tapi ada beberapa atau satu atau dua orang guru yang secara penilaian secara apa itu tanda kutip lah agak berbeda ini suka keluar dari kode etik guru pun dia sedang mengajar dia baik profesional seperti itu. Tapi dari segi ucapan kadang-kadang ada dia itu seperti ke teman ya seperti ke teman ke anak-anak itu bahasanya cukup kasar udah cukup kasar ya dengan walaupun pakai bahasa ini tapi ketika dia mau ngomong dengan anak ini kemudian juga ada yang memang guru ini kalau di SD ya jarang ya gitu. Tapi kalau di sekolah misalnya di SMA gitu atau misalnya di SMA kan tidak terlalu jauh ya usianya beda 2 tahun barangkali dengan anak kelas 3 SMA ya gitu ya, seperti itu. Ada guru yang memang dalam tanda kutip suka ya jadi itu banyak kan. Nah seperti itu kelihatan dari ini ketika dia ini memanggilnya seperti itu. Nah itu dihindari ya gitu seperti itu dan ini pernah terjadi di lapangan gitu ya pernah terjadi di lapangan seperti itu karena melihat dari ini gurunya terlepas ya saat ini gurunya masih muda juga ya perbedaannya hanya 10 tahun kemudian belum berkeluarga ya begitu jadi seperti itu. Nah itu sebetulnya pelanggaran gitu. Kalau ini nanti aja kalau sudah lulus sudah lulus gitu ya. Tapi ketika berada di kelas, berada di lingkungan sekolah itu sama sekali tidak diperbolehkan menurut saya itu menampakkan atau melihat ini agak lain gitu ya. Pembagiannya ada agak lain seperti itu. Ini berkaitan dengan profesi ya karakternya. Jadi ada 2 yang memang guru ini menyalahi secara kode etik itu hal seperti itu. Pertama dari dia suka dengan siswanya tapi tentu saja bukan anak-anak SD ya anak-anak kan belum tumbuh kembangnya tidak seperti adik-adik ini gitu. Kan ada ini begitu datang ke sini juga ada ini sudah dapatkan durian dari kami gitu ya supaya itu bisaan mengundang seluruh anak-anak gitu ya seperti ini guyon ya. Jadi begitu. Jadi yang kedua adalah karakter kerasnya. Ya, ada guru yang karakter keras, mengajarkan keras. Gitu. Ini harus selesai. Kalau mengerjakan ini harus selesai. PR harus dikumpulkan. Ya. Pokoknya perfeksionis. Tidak. Setiap anak beda kemampuan. Ya, kita pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak yang bahkan ABK pun ada di sini. Kita harus menerima anak-anak yang ABK. Itu apa? Soalnya beda, perlakuannya beda. Gitu. Ya, nggak bisa dia hanya bisa berhitung hanya sampai 20 itu kan. Gitu.
Karena undang-undangnya begitu, tiap sekolah baik swasta negeri tidak hanya SLB, tapi sekolah kita juga sama, baik negeri maupun swasta harus menerima sekolah yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Tidak bisa kita mengukur seperti itu. Ada pada etiknya kita harus memberikan pengajaran yang sama dengan orang yang berbeda. Tidak bisa begitu, harus berbeda. Ya, jadi pelanggarannya berkaitan dengan sifat manusia guru itu, sifat alamiah guru ya gitu. Ada yang ini teman-teman ini juga ada ya, ini ngomongnya tuh begini ya. Ada yang kayak gitu ini karakter ini bawa ke bawah sampai menjadi guru gitu. Karena undang-undangnya begitu, tiap sekolah baik swasta negeri tidak hanya SLB, tapi sekolah kita juga sama, baik negeri maupun swasta harus menerima sekolah yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Tidak bisa kita mengukur seperti itu. Ada pada etiknya kita harus memberikan pengajaran yang sama dengan orang yang berbeda. Tidak bisa begitu, harus berbeda. Ya, jadi pelanggarannya berkaitan dengan sifat manusia guru itu, sifat alamiah guru ya gitu. Ada yang ini teman-teman ini juga ada ya, ini ngomongnya tuh begini ya. Ada yang kayak gitu ini karakter ini bawa ke bawah sampai menjadi guru gitu. Seperti ketika misalnya dia jadi guru, yang ngomongnya ceplas-ceplos menjadi guru ini ngomongnya apa suka sedikit Sunda sindir gitu, sekarang gitu ke anak gitu. Ya, jadi keras ke anak, kemudian perfeksionis itu semua pekerjaannya misalnya begini, kamu menggambar ini salah, ini keluar warnanya keluar dari garis, soek-soek, gitu seperti itu. Ya, begitu Anda. Ya, anak itu harus dihargai sejelek apapun menurut kita hasil karyanya ya. Jadi kita harus memberikan ini tidak boleh. Ini bagus, hanya kurang ininya kurang penuh warnanya. Misalnya suasananya tidak hanya itu masih ada yang putih-putihnya seperti itu. Kita menilai seperti itu. Ya. Jadi ada dua yang tadi. Pertama yang tadi adalah negatifnya adalah karena karakter guru itu cenderung untuk salah. Ya. Yang kedua guru itu misalnya adalah masanya dia adalah masa tidur, tapi itu jarang ya, maksudnya jarang ya, masih jarang. Saya pernah jadi menunjukkan pertanyaannya ke pengalaman ya, pernah melihat guru seperti itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya jadi setelah keluar dari SMA mereka menikah. Tempat sekarang yang besar kita jadi biasanya ini kelihatannya ada yang suka sama kita, ada yang seperti itu. Ya, tentu saja guru yang memang kategorinya adalah guru yang belum berkeluar. Tapi dari segi kode etik, ya. Apa saran atau solusi Bapak untuk mengatasi permasalahan etika dan profesionalitas guru saat ini? Kalau untuk masalah profesi guru, permasalahannya adalah ada di peserta didik ya, dan subjek yang beragam itu menjadi permasalahan tersendiri ya. Permasalahannya adalah bagaimana kita menyiapkan secara utuh materi yang akan disampaikan nanti kepada siswa. Itu adalah solusi awalnya. Jadi kita harus betul-betul siap menghadapi siswa keesokan hari. Ya, pelajaran apapun sudah disiapkan. Itu profesional. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membaca literatur dari berbagai sumber. Ya, tidak hanya dari satu buku saja. Di buku ini, sekarang ini solusi awalnya. Jadi kita harus betul-betul siap menghadapi siswa keesokan hari. Ya, pelajaran apapun sudah disiapkan. Itu profesional. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membaca literatur dari berbagai sumber. Ya, tidak hanya dari satu buku saja. Di buku ini
Nah, kalau sekarang ini Bapak melihat bahwa guru yang sekarang itu penuh dengan aneka kegiatan. Ya, gitu. Dan tanpa di ini dulu tidak ada tanpa di zaman Bapak. Dan Bapak juga harus bisa, gitu ya. Itu meningkatkan kompetensi kan. Seperti itu ya, kita harus bisa menerapkan poin, menerangkan juga ke anak-anak, dan anak itu tidak statis ya, dari buku pakai kemudian menerangkan di situ bisa bentuk gambar, bisa berbentuk apa namanya teka-teki gitu ya, bisa berbentuk apa namanya mewarnai, kemudian juga kuis apapun itu. Anak-anak itu lebih suka hal yang variatif seperti itu. Nah, itu hanya bisa dilaksanakan oleh ketika kita mempersiapkan diri sebelumnya. Ya, jadi itu pertama. Ya. Yang kedua, kita harus bisa membedakan nilai antara seseorang dengan orang lain. Sama, walaupun kita tahu. Jangan apa namanya? Jangan dipengaruhi oleh pihak lain. Ya, kalau misalnya ini adalah anak polisi takut nih dia jadi ya anaknya ditambahin gitu, atau anak ini anaknya pengacara gitu. Oh ini anak guru nih, sebelumnya anak guru di sini gitu kan, gitu. Itu namanya kolektif juga sama. Jadi gitu, kita harus menyamakan semua siswa ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu ya, maka akan sama umumnya dengan ketika mereka naik kelas atau pada waktu mereka di kelas sebelumnya. Itu nilainya relatif sama, gitu kemampuan dasarnya. Gitu. Adapun nanti ke ini adalah bagaimana peran serta orang tua di sini. Ya, sekarang kamu nanti harus belajar lagi lebih giat ya, lebih serius lagi ya. Itu akan betah. Kenapa dia itu taruhlah sekarang ranking tidak ada, ya ranking tidak ada. Tapi dia melesat rankingnya gitu. Misalnya dari sekarang di kelas 4 naik ke kelas 5, di kelas 5 dia melesat. Kenapa? Ada peran serta orang tua di sana. Itu ya seperti itu. Jadi kompetensinya memang itu adalah dari kita dulu adalah sesuai dengan profesional kita, karena kita dibayar oleh itu. Pertama dibayar oleh negara, kedua dibayar oleh profesional kita, maka kita sudah selayaknya menyiapkan materi apa yang akan disampaikan supaya pembelajaran ini menyenangkan. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung guru agar sekolah secara umum dilihat dari dilihat dari kompetensi untuk guru, ya peningkatan kompetensi untuk guru itu dengan cara melaksanakan satu adalah pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi guru, bisa terjenjang itu misalnya kelas 4 aja atau semua kelas. Nah ini bisa dilaksanakan biasanya adalah tidak semua ya, karena kalau dilaksanakan secara serentak berarti anak-anak harus libur. Harus libur artinya BDM, bahasanya BDM, belajar di rumah seperti pada waktu anak-anak melaksanakan uji kompetensi MBK, itu anak-anak tidak libur, belajar di rumah. Jadi tidak ada kata libur kecuali Sabtu dan Minggu dan hari Minggu seperti itu. Nah yang kedua adalah bahwa setelah mulai pelatihan ada imbasnya, yaitu pengetahuan yang disampaikan diseminasi ke peserta didik. Ya, gitu. Itu pelatihannya. Ya, pertama adalah pelatihan dari dinas pendidikan. Ya, ada pula pelatihan atau pengetahuan dari kejaksaan berkaitan dengan hukum nih. Perlu ya, jangan melatih berkaitan dengan kejaksaan, berkaitan dengan hukum langsung dengan kepolisian, gitu ya. Polisi dihadirkan, nanti kita guru-guru diundang sama polisi apa yang boleh dan tidak boleh berkaitan dengan profesi guru. Nah seperti ini yang kembali kasus Supriyani seperti itu ya. Nah yang ketiga adalah kita meningkatkan kompetensi melalui grup
KKG. Ya, KKG itu regional di antara KKG atau MGMP namanya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk SMP dan SMK, kemudian kalau untuk SD itu namanya KKG. Ya, KKG itu kumpulan para guru, tapi berbagi dengan sekolah yang berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman guru, soalnya berinya begini, soalnya begini, kompetisinya apa, gitu ya, dengan seperti itu beda-beda. Jadi ada yang sekolah ini mungkin dari segi kemampuan anak-anak ini adalah rata-rata di atas rata-rata. Mungkin ya, di daerah sekolah ini termasuk sekolah Katolik, maka rata-rata anak-anak ini sesuai dengan harapan kita, tapi memang anak-anak ini dibekali dari rumahnya, ada orang tua, ada yang les, ada apa ya, seperti itu. Nah, KKG itu nanti kita bertemu dengan KKG dengan guru-guru yang satu ranting, ya satu ranting atau satu ini dengan sekolah yang lain. Itu mulai zaman 21, kan 22, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita bertemu guru-gurunya semua. Itu meningkatkan kompetensi. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah kita komunitas belajar dengan satu guru dalam. Jadi setiap minggu itu ada di setiap hari Jumat, ya setelah Jumat. Itu dia bersekolah pulang. Dia orang yang bisa pulang kecuali SMA apa ya, SMA atau SMP dilanjutkan lagi. Tapi bagi kita ada ini kembali, ya. Maka kembali cukup 1 jam atau lebih atau dia tergantung. Jadi anak-anak pulang, kita tidak pulang. Jadi kita atau sholat zuhur perempuan, kita masuk lagi nanti jam 1 jam 9. Masyarakat kita belajar apa itu yang berkaitan dengan kinerja guru. Jadi ada yang ini itu adalah kinerja guru. Dan mungkin dari kita sedikit terlambat juga. Bapak juga ini mungkin bukan baru pertama ya terkait